Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Naposo, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Aidada si panganon manang si inumon harajau ni dewata. Hati gora dohot hadameon do lasni roha di bagasan toddi parbadia. Ai molo dioloi ho Kristus disi di halomohon debata doho jal arga ho di jolma. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketidakdewasaan akan melahirkan sikap yang saling suka berbantah, berdebat antara satu dengan yang lain, dan biasanya orang-orang yang tidak dewasa akan memperdebatkan, mempersoalkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, bukan pada hal-hal yang sangat substansial. Itulah yang terjadi di jemaat Roma pada waktu itu, di mana antara satu dengan yang lain sibuk berselisih tentang makanan. Yang ini boleh dan yang itu tidak boleh. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus itu berasal dari berbagai latar belakang. Latar belakang budaya, latar belakang tradisi, latar belakang kebiasaan, dan latar belakang dari agama-agama sebelum mereka menjadi pengikut Kristus. Sehingga dari kebiasaan dan tradisi mereka di masa lalu mereka, itu yang mereka bawa juga setelah mereka masuk menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman seperti yang mereka perdebatkan,
tetapi justru soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, Paulus mengajak mereka untuk melihat yang lebih besar lagi tentang tanggung jawab orang Kristen hadir di tengah-tengah dunia ini, supaya tidak hanya di seputar tentang hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele, tetapi justru ada pada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tanggung jawab yang lebih lagi ketika Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Yaitu apa? Yaitu dengan memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan damai sejahtera, memperjuangkan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Paulus mau mengajak orang-orang yang percaya pada waktu itu untuk mengubah mindsetnya, untuk tidak kembali mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan, hal-hal yang sepertinya sederhana, yang menguras energi, menguras pikiran, dan menguras tenaga dan waktu mereka untuk mempersoalkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak patut menjadi persoalan dari sudut iman Kristen, tetapi justru menyangkut tentang bagaimana orang-orang yang percaya itu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan damai sejahtera, memperjuangkan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu yang dikatakan oleh Paulus di ayat 18, sebab orang seperti itulah yang sesungguhnya yang melayani Kristus, yaitu orang yang memperjuangkan kebenaran, yang memperjuangkan damai sejahtera, yang memperjuangkan sukacita, terlebih di masa-masa situasi dan kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana di dalam kehidupan kita terpanggil justru untuk melihat tanggung jawab yang lebih besar lagi atas kehidupan sesama kita, atas kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah yang kita peroleh, Bapak Ibu, ketika kita memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu kita perdebatkan? Akankah itu menjamin pertumbuhan kualitas iman kita, atau justru akan menambah musuh kita, akan menambah lawan kita? Tetapi justru firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu menyangkut tanggung jawab yang lebih besar, menghadirkan kebenaran, menghadirkan damai sejahtera, dan menghadirkan sukacita bagi sesama kita, agar orang-orang di sekitar kita boleh bersukacita, boleh bergembira, dan hidup di dalam kebenaran dari Kristus. Tuhan memberkati kita dalam menjalani hari ini. Hiduplah dalam damai sejahtera, dalam kebenaran, dan dalam sukacita di dalam Roh Kudus. Amin.